Halo, saya Dani dari e-Skuteria. Kali ini saya akan ngejelasin 5 alasan untuk memilih skuter. Jadi dari pengalaman saya mau share nih apa aja yang bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman dalam membeli skuter. Karena skuter kan mereknya banyak tuh, merek dan harganya juga disesuaikan dengan kantong teman-teman. Yang pertama pastinya jarak tempuh, karena skuter ini bahan bakarnya listrik. Kok bahan bakar sih? Tenaganya listrik. Jadi perlu teman-teman pertimbangkan jarak tempuh yang sekiranya bisa mencukupi untuk teman-teman commuting, misal dari rumah ke kantor, atau misalnya penggunaannya lebih dari itu untuk jalan misalnya, atau untuk car free day. Jadi saran saya sih cari yang jarak tempuhnya bisa tinggi tapi juga sesuai dengan budget teman-teman. Punya saya, jarak tempuhnya adalah 30 kilo dengan harga sekitar 9,2 juta. Dan setelah saya pakai, ternyata jarak tempuh segitu kurang buat saya. Tapi saya bersyukur sih saya masih bisa punya varian yang ini gitu. Yang kedua, maximum weight. Jadi skuter sekecil ini tentu punya batasan berat yang bisa ditoleransi oleh dia. Kita kan maunya makanya jangka panjang ya, tentu cari yang bisa mengakomodir kebutuhan kita saat naik dan barang-barang kita. Yaitu ada yang dia maksimumnya 100 dan ada yang 120, ada yang lebih. Nah, punya saya ini di 120 kg karena saya kan besar nih, berat saya udah nyumbang 80-90 sendiri, belum lagi ditambah barang-barang tentu udah lebih dari 100 kilo. Jadi ketika saya bawa tas, saya masih tidak khawatir lah ketika berkendara menggunakan skuter ini. Yang ketiga, punya suspensi. Iya, jadi saya pikir awalnya suspensi itu tidak berpengaruh apa-apa. Ternyata punya suspensi itu bikin kenyamanan saat lewat jalan yang bergelombang itu menjadi lebih enak gitu. Punya saya sih suspensinya depan ya. Ada yang lebih mahal lagi, dia suspensinya depan belakang. Jadi punya suspensi itu enak sih jadinya. Dan mudah-mudahan tuh bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Yang keempat, pastinya adalah punya lampu sen. Ini opsional sebenarnya, karena di tipe-tipe tertentu dia nggak punya. Tapi menurut saya lampu sen ini sangat-sangat membantu ketika teman-teman jalan di kemacetan di ibu kota misalnya, kayak saya di Jakarta, atau saat malam hari memberi tanda ke pengguna lainnya bahwa saya mau belok nih, dan itu sangat terpakai sekali. Jadi carilah yang ada lampu sennya kalau bisa. Kalau nggak bisa pun juga nggak apa-apa, karena lampu sen kan bisa ditambah secara eksternal ya, by aksesoris. Terus yang terakhir adalah pastinya tempat servis atau after sales. Untuk merek Segway ini saya beli di ITC Permata Hijau dan memang menyediakan after sales. Jadi kalau misalnya skuter saya ada kerusakan, saya nggak worry banget bahwa mereka menyediakan tuh suku cadang yang diperlukan apabila terjadi kerusakan, atau misalnya melakukan servis, mereka juga menyediakan layanannya. Banyak merek yang saya nggak tahu nih servisnya seperti apa, jadinya mungkin kalau dipakai sebulan 2 bulan akan aman ya, tapi kalau udah 6 bulan, 1 tahun yang biasanya udah banyak pergantian komponen-komponen, misalnya rem dan segala macamnya, apakah mereka jual atau enggak, saya nggak tahu. Jadinya saya mencari yang mereka punya support untuk after sales-nya. Jadi itu aja 5 hal yang harus dipertimbangkan teman-teman dalam membeli skuter, supaya teman-teman juga nyaman dalam menggunakan skuter dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja, saya Dani, saya pamit, ciao.